Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah ilmu hama tanaman. Dosen pengampunya adalah saya, Pak Syarif, dosen dari program studi teknologi produksi tanaman pangan. Pada kali ini saya akan menyampaikan perkuliahan mata kuliah ilmu hama tanaman. Adapun bahasan dari mata kuliah ini saya batasi dengan hama-hama pada tanaman pangan, meliputi tanaman padi, kedelai, kacang-kacangan, dan jagung. Jadi hama yang saya sebutkan di sini, yang saya paparkan di sini hanya sebatas pada bidang produksi tanaman pangan saja. Akan saya lanjutkan perkuliahan ini dengan membahas materi yang pertama, yaitu ilmu hama tanaman. Jadi pengertian hama dalam hal ini adalah semua hewan yang karena aktivitasnya dapat merugikan baik secara ekonomi, kualitas, kuantitas, ya, bagi petani, bagi pembudidaya tanaman yang berasal bisa dari nematoda, kemudian cacing, ya, nematoda itu cacing, kemudian moluska, serangga, tungau, burung, dan tikus dalam perkuliahan ini. Jadi pembatasan hama itu saya batasi dari film-film seperti tersebut. Posisi hama dalam rantai makanan dalam hal agroekosistem itu adalah pada konsumen tingkat 1. Jadi itu adalah herbivore, organisme pengganggu tanaman itu pada posisi konsumen 1. Sedangkan konsumen 2 itu adalah musuh alami dari herbivore, dari hama. Sedangkan tanaman sendiri sebagai produsen ini yang akan saya bahas interaksinya dengan konsumen tingkat 1 dan produsen. Siklus hidup, nah kita dalam hal pengelolaan hama, kita harus mengetahui tentang siklus hidup serangga. Dalam hal ini yang merupakan populasi terbesar dari hama itu adalah serangga. Itu ada yang namanya metamorfosis sempurna. Jadi dia itu melalui dewasa, bertelur, kemudian berkembang jadi ulat atau larva, kemudian prepupa, pupa, dan kembali ke imago. Sedangkan tipe yang kedua, metamorfosisnya itu adalah metamorfosis tidak sempurna. Jadi melalui telur tetapi tidak melalui fase-fase larva atau ulat. Jadi mereka langsung berubah bentuk jadi seperti induknya, seperti dewasa, hanya melalui perkembangan yang namanya nimfa. Mengapa hal ini kita lakukan? Hal ini perlu kita ketahui. Karena dari fase-fase tersebut hanya fase tertentu yang menyerang. Kemudian dalam hal mempelajari ilmu hama tanaman juga perlu diketahui tipe alat mulut, karena hal ini akan berhubungan erat dengan gejala serangan. Jadi ketika hama menyerang, kita tidak akan mengetahui secara langsung, bisa jadi tidak tahu secara langsung individu apa yang menjadi penyerangnya, tapi dari bekas gigitan atau tipe alat mulut serangga dapat diketahui. Kita beranjak ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan serangga, yaitu faktor internal seperti keperidian, kemudian faktor eksternal, suhu, kelembaban, intensitas cahaya, ultraviolet dan sebagainya, dan faktor makanan yang tersedia.
Jadi hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan serangga. Ini bisa berdiri sendiri dan bisa juga berinteraksi satu sama lain, yaitu mengenai faktor pada serangga itu sendiri internal, kemudian eksternal, suhu dan sebagainya, dan keberadaan makanan. Kemudian kita juga mengenal adanya penyebab terjadinya ledakan hama, yaitu suatu populasi hama yang melonjak, booming, ya semacam ledakan gitu. Hal ini sangat akan merugikan petani, tetapi kita juga perlu mengetahui apa sih yang menyebabkan terjadinya ledakan hama itu. Itu adanya penanaman monokultur sepanjang tahun, misalnya padi terus begitu. Saya bahas tanaman pangan saja, kedelai terus. Ini akan berhubungan dengan ketersediaan makanan dari hama seperti tadi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hama itu adalah seperti yang pada penjelasan yang di atas adalah ketersediaan makanan yang terus-menerus. Kemudian varietas unggul yang rentan, kemudian penanaman tanaman baru di suatu daerah. Contoh ini kasus pada waktu itu ada kebijakan menanam lantoro, maka didatangkanlah lantoro. Di situ ada hamanya, tetapi musuh alaminya tidak dibawa, sehingga terjadi lonjakan ledakan hama kutu loncat waktu itu. Kemudian penggunaan bahan kimia, terutama bahan kimia yang tidak selektif ya, bahan kimia yang spektrumnya luas, yang dapat mematikan selain hama, predator dan sebagainya. Kemudian terjadinya penyimpangan cuaca, ini perubahan iklim dan sebagainya, ini sangat berpengaruh pada keberadaan hama dan terganggunya rantai makanan tentunya. Jadi dalam hal ini dengan cuaca yang ekstrim, penggunaan pestisida yang berspektrum luas, sembrono, intensif, dan tidak dosis tidak tepat dan sebagainya, ini akan menyebabkan terjadinya terganggunya rantai makanan, banyaknya predator yang mati, kemudian banyaknya parasitoid yang mati, sehingga ini merupakan pemicu dari terjadinya ledakan hama. Kemudian hama-hama itu dapat dikelompokkan dari berbagai film. Ya, hama yang akan saya bahas itu adalah yang berasal dari nematod atau cacing. Di sini yang saya beri contoh gambar-gambar yang saya sediakan, contohnya itu adalah gejala meloidogin dari kacang yang terjadi akibat serangan infeksi pada perakaran, itu akan menyebabkan terbentuknya biji yang abnormal seperti pada gambar A dan B. Sedangkan pada C itu merupakan gejalanya. Berikutnya adalah gejala serangan pada padi yang disebabkan oleh cacing juga. Dithylenchus spesies pada padi ini merupakan gejalanya seperti terlihat pada gambar. Terjadi seperti melengkung begitu pucuknya, kemudian terjadi pertumbuhan malai yang kurang sempurna. Seperti itu. Yang berikutnya adalah filum moluska. Moluska itu mewakili bertubuh lunak, ya, siput, keong mas. Ini sudah tidak asing lagi bagi saudara-saudara yang yang biasa praktek budidaya tanaman padi. Hama ini selalu ada, siklus hidupnya seperti itu. Apa tujuannya mengetahui siklus hidup?
yaitu kita bisa mengendalikannya dalam posisi sebelum merusak. Jadi dalam hal ini posisi yang dia lemah, pakai molluscicida. Itu jadi tujuan siklus hidup itu adalah mengetahui posisi sebelum terjadi serangan yang merusak seperti pada gambar. Kemudian film hama berikutnya adalah film Arthropoda, yaitu film yang merupakan terbesar. Jadi film ini merupakan golongan hama yang paling merusak tanaman pangan itu di film ini. Yang pertama itu pada ketela pohon, ya, tungo merah, kemudian kepik, Hemiptera ini, Urdu Hemiptera, kepik, sebangsa kepik pada tanaman padi, pada kepik polong kedelai, itu merupakan hama utama, hama favorit yang selalu hadir. Kemudian WBC, wereng batang coklat. Nah, ini gambaran dari wereng batang coklat, mulai dari telur yang seperti rangkaian pisang. Kemudian itu adalah nimfa dan imago. Sedangkan pada yang paling bawah kanan itu adalah gejala serangan yang parah. Nah, untuk mengetahui kapan kita harus mengendalikannya itu adalah pada kita mengikuti pada siklus hidup seperti pada bagian kiri itu, ya, yaitu pada stadia yang paling lemah, yaitu pada nimfa instar 1. Jadi itu sekitar 1 minggu dari terlihatnya telur. Memang ada telur yang parasitoid ataupun predator yang menyerang pada saat-saat awal wereng coklat. Nah, ini merupakan juga hama utama tanaman padi. Berikutnya adalah contoh yang dari Homoptera, itu adalah apis, kutu pada tanaman kedelai. Kemudian ini adalah hama penggeret batang yang disebut beluk dan ganjur. Itu ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5 spesies yang penggeret batang padi. Ini juga hama yang sulit untuk dikendalikan. Berdasarkan penelitian kami bersama mahasiswa, hama ini hanya bisa dikendalikan dengan pelepasan musuh alami dan insektisida sintetik, namun kurang begitu berhasil. Tetapi kalau menggunakan parasitoid sangat tepat dan akurat untuk pengendalian ini. Ini adalah gejala serangan dari hama tadi, penggeret batang, yaitu gejala sundep bagian kiri pada pertumbuhan vegetatif, sedangkan pada pertumbuhan generatifnya adalah pada sebelah kanan yang disebut beluk, ini bahasa Jawa. Ini adalah gejala serangan dari hama penggeret batang. Untuk mengendalikan hama-hama tadi, salah satunya, ya, baik itu hama wereng, ganjur, kepik, yang sifatnya suka cahaya cahaya lampu, ini alat perangkapnya yang disebut alat perangkap lampu atau cahaya. Kemudian setelah kita membahas hama-hama yang dari golongan serangga, cacing, kemudian keong, ini hama berikutnya yang tidak kalah penting adalah dari Aves, sebangsa burung. Itu ada 6 spesies burung yang jadi musuh utama petani. Itu adalah mulai dari emprit, kemudian gelatik, kemudian burung derkuku bahasa Jawanya, atau manuk teruk, dan puter di nomor 6.
Teknik pengendaliannya ya ini sulit untuk pakai pestisida, tetapi akan bisa yang biasa dilakukan petani adalah semacam ini, menggunakan alat-alat mulai pakai waring itu, kemudian pakai orang-orangan, kemudian pakai layang-layang dan ketapel. Itu. Dan berikutnya adalah hama dari mamalia. Kenapa saya mengambil contoh tikus? Karena seperti kita ketahui tikus adalah hama yang paling ganas, semalam bisa rusak ya 1 hektar. Tetapi bukan dimakan, tapi hanya dikerat untuk dipotong. Pengendalian oleh petani yang ramah lingkungan itu adalah dengan emposan dan menggunakan predator burung hantu. Di berbagai daerah yang sudah kelompok taninya agak maju itu menggunakan perangkap, itu perangkap yang namanya TBS, Trap Barrier System, seperti pada gambar A, itu umpan ya, dengan tanaman perangkap yang diberi semacam rodentisida. Kemudian yang skema kedua itu LTBS, Linear Trap Barrier System, dan ini sudah berhasil dan sangat berhasil diterapkan pada pengendalian hama tikus, terutama di daerah sentral Jawa Barat, di Karawang, di Jatisari, itu sangat sukses dilakukan. Demikian kuliah saya kira cukup untuk sesi yang pertama. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga materi kali ini bisa diserap dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.